Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ratna Trihari Safariningsih. Manajemen strategi pada dasarnya adalah cara organisasi menentukan arah jangka panjang, memilih prioritas, lalu memastikan seluruh sumber daya bergerak menuju tujuan itu. Jika diterapkan pada Direktorat Jenderal Pajak, maknanya bukan sekedar membuat rencana kerja tahunan, tetapi bagaimana DJP menyiapkan diri menghadapi perubahan besar, yaitu digitalisasi ekonomi, transaksi lintas negara, tuntutan transparansi, dan ekspektasi pelayanan publik yang serba cepat. Berikut beberapa poin pentingnya manajemen strategi bagi sebuah organisasi modern di era persaingan dan industri 4.0, khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak, yaitu yang pertama, menentukan arah dan prioritas jangka panjang organisasi perpajakan. Manajemen strategi membantu DJP menetapkan target penerimaan, sektor prioritas, serta kebijakan yang ingin dicapai sehingga seluruh unit kerja bergerak dalam tujuan yang sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua, membantu DJP beradaptasi dengan digitalisasi dan model bisnis baru, yaitu ekonomi digital menghadirkan transaksi tanpa tatap muka dan lintas negara. Strategi yang tepat membuat DJP mampu menyesuaikan regulasi dan metode pengawasan agar tidak tertinggal dari perkembangan. Lalu mendorong pemanfaatan teknologi dan big data dalam pengawasan pajak. Dengan strategi berbasis data, DJP dapat memetakan risiko ketidakpatuhan, melakukan pengawasan lebih akurat, serta mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan manual. Berikutnya, meningkatkan kualitas layanan yang cepat, online, dan transparan. Wajib pajak menuntut kemudahan, manajemen strategi mengarahkan transformasi digital sehingga administrasi, pelaporan, dan pembayaran menjadi lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan iklim investasi. Strategi memungkinkan DJP tetap optimal mengumpulkan pajak tanpa menimbulkan beban berlebihan yang dapat menghambat dunia usaha. Lalu, menguatkan kompetensi serta integritas sumber daya manusia. Perubahan sistem harus diikuti peningkatan kemampuan pegawai, baik dalam teknologi maupun etika pelayanan, agar reformasi berjalan efektif. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan publik dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Jika sistem jelas, adil, dan profesional, maka masyarakat akan lebih patuh membayar pajak tanpa harus selalu ditekan melalui penegakan hukum. Berbeda dengan usaha kecil yang bisa membuat strategi secara informasi melalui arahan langsung pemilik, DJP tidak mungkin menggunakan pola tersebut. DJP memiliki ribuan pegawai, kantor vertikal, sistem target penerimaan nasional, serta berhubungan dengan kementerian lain, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, strategi harus berbasis data, melibatkan banyak unit, terdokumentasi, dan dapat diukur keberhasilannya. Berikut pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembuatan strategi di DJP. Yang pertama ada pendekatan rasional analitis, kedua pendekatan partisipatif, ketiga pendekatan top-down visioner, keempat pendekatan adaptif, dan yang terakhir pendekatan berbasis kinerja. Pengendalian strategi di Direktorat Jenderal Pajak berperan dalam memastikan bahwa implementasi di seluruh unit kerja selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja, pemantauan berbasis data, evaluasi rutin, serta pengawasan integritas, pimpinan dapat mengetahui sejak dini apakah target penerimaan, kepatuhan, dan pelayanan sudah tercapai atau memerlukan perbaikan. Tanpa kontrol yang kuat, perbedaan pelaksanaan di lapangan dapat menimbulkan ketidakefisienan dan menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, pengendalian strategi menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tapi menghasilkan kinerja nyata dan kemajuan.
Dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif, Direktorat Jenderal Pajak perlu memilih strategi yang fleksibel sesuai situasi. Ketika kepatuhan rendah, pendekatan edukasi dan perbaikan layanan menjadi prioritas untuk mendorong kepatuhan sukarela. Saat muncul potensi kebocoran penerimaan, pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan data harus diperkuat. Sementara, tuntutan layanan cepat menuntut percepatan transformasi digital dan penyederhanaan proses. Di sisi lain, persaingan fiskal antar negara memerlukan keseimbangan antara target penerimaan dan iklim investasi. Serta ketika kepercayaan publik melemah, pembenahan integritas aparatur menjadi kunci. Dengan kombinasi strategi tersebut, DJP dapat tetap efektif, adaptif, dan relevan di tengah perubahan. Baik, terima kasih. Hanya sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.